Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang beranggotakan saya, Siti Hatmalianada, Nur Aini Rahmawati, dan juga Anissa Fahma Habibah akan menjelaskan tentang pengelolaan hubungan sekolah dan juga masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hubungan sekolah dan juga masyarakat. Sekolah berasal dari kata sekolah atau sekolah yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan juga remaja. Nah, kegiatan dalam waktu luang itu ialah mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf, dan mengenal tentang moral, tata krama atau budi pekerti, dan juga estetika. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ragam kualitas pendidikan, dari masyarakat yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan. Masyarakat ini juga bisa disebut sebagai lingkungan non-formal. Hubungan sekolah dengan masyarakat ini dikenal dengan istilah husman, yang memiliki arti salah satu bagian dari administrasi pendidikan yang mengatur hubungan antara masyarakat sekitar dengan lingkungan sekolah. Sedangkan hubungan atau communication dapat diartikan sebagai proses by which a person transmits a message to another, yang berarti proses penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain. Hubungan sekolah dengan masyarakat ialah jalinan interaksi dan komunikasi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat tersebut, serta mengupayakan terjadinya kerjasama demi kebaikan bersama pula, atau secara khusus bagi sekolah itu. Penjalinan hubungan tersebut adalah guna mensukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah tersebut dapat tetap eksis, maju, dan mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat, bakat, dan juga kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan juga pengembangan kualitas dari sekolah yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat baik dan benar. Kerjasama perlu dimulai dengan niat yang baik dan benar agar mewujudkan pandangan baik akan pendidikan. Yang kedua, para masyarakat menghargai serta menaati ketentuan yang berlaku. Pihak masyarakat saat turut terlibat untuk membantu dan mewujudkan program sekolah sepatutnya menghargai serta menaati ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, berhubungan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolah lebih memiliki kewajiban serta lebih berhak mengurusinya. Yang keempat yaitu usulan atau saran. Segenap usulan atau saran yang berhubungan dengan kepentingan sekolah perlu disampaikan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang kelima, keikutsertaan masyarakat dalam organisasi dan kepengurusan sekolah. Partisipasi atau ikutsertaan masyarakat tidak hanya dalam bentuk ide atau pandangan atau usulan, akan tetapi juga organisasi dan kepengurusannya yang dirasa sangat bermanfaat untuk kesuksesan dan kemajuan sekolah. Yang keenam, partisipan tidak dibatasi pada tingkatan pendidikan tertentu. Partisipasi masyarakat tidak dibatasi pada tingkatan pendidikan tertentu selama mereka tidak ikut mengurusi urusan teknis edukatif atau akademis. Yang ketujuh, masyarakat diberi peluang untuk mempelajari
dan memahami permasalahan. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat akan bersifat bermanfaat jika mereka sebagai masyarakat diberi peluang untuk mempelajari dan memahami permasalahan, juga cara menyelesaikan masalah untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Yang kedelapan, mengetahui pola hidup masyarakat. Agar berhasil dalam saling berpartisipasi, hendaklah diketahui dengan benar nilai, cara kerja, dan pola hidup yang terdapat dalam masyarakat. Yang kesembilan yaitu kerjasama dan persatuan. Kerjasama dan persatuan perlu berkembang secara wajar, didahului dengan yang paling sederhana, berkembang sampai urusan yang lebih besar. Yang ke-10 yaitu bimbingan dalam rangka meningkatkan keberhasilan. Berhasilnya partisipasi pada masyarakat, maka harus dibimbing sampai pantas untuk meningkatkan gagasan atau penemuan, usulan, serta pendapat, sehingga dalam upaya pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. Selanjutnya yakni fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat yang pertama, sekolah sebagai lembaga perubahan atau agent of change. Sekolah dituntut untuk menciptakan perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan. Lalu sekolah sebagai lembaga seleksi atau selecting agency. Sekolah memilih yang membedakan atau memilih anggota masyarakat menurut kemampuan serta potensi yang dimiliki dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuannya, agar setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Lalu yang ketiga, sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency yang membantu meningkatkan taraf sosial negara, dan dengan demikian dapat mengurangi perbedaan dalam tanda kutip kelas dalam masyarakat. Lalu yang keempat yakni sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency. Sekolah berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, serta kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan. Lalu yang kelima, sekolah sebagai lembaga pemelihara kelestarian atau agent of preservation. Sekolah yang memelihara serta meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara serta diteruskan. Lalu fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat yang pertama, sekolah memberikan pengertian terhadap masyarakat tentang pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, sekolah memperoleh bantuan dari masyarakat baik dalam bentuk finansial, material, atau moral. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat akan kualitas pendidikan yang ada di dalam sekolah. Lalu yang keempat, bisa menetapkan harapan masyarakat untuk sekolah dan harapan lainnya mengenai tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Lalu yang kelima, mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Lalu yang keenam, dapat meningkatkan rasa semangat dalam bekerja sama antara sekolah dengan masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi pemimpin dalam proses peningkatan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yakni peran dan pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengaruh antara masyarakat dengan sekolah dapat berpengaruh terhadap individu yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Untuk memperbaiki serta menarik perhatian masyarakat terhadap sekolah dapat melibatkan peran orang tua serta dalam pendidikan di sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang efektif untuk masyarakat di sekitar sekolah. Masyarakat dalam hal ini memiliki peran yang besar dalam menciptakan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah juga harus membina kerjasama yang baik antara masyarakat sekitar dengan sekolah, termasuk dengan pemimpin daerah di sekolah tersebut, agar dapat membina pendidikan di sekolah.
Untuk dapat mewujudkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, sekolah dapat membentuk badan yang berfungsi untuk memajukan serta mengaktifkan tokoh masyarakat dalam usaha untuk memajukan pendidikan di sekolah tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara untuk meningkatkan proses pendidikan serta pembinaan moral dan perilaku siswa yang dapat dilakukan oleh guru. Dalam hal ini, guru memiliki kuasa penuh akan proses belajar dengan mendidik siswa untuk berperilaku baik serta menanamkan nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan secara sempurna dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.